Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Meskipun penting bagi tubuh, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Kondisi ketika kadar kolesterol tinggi disebut kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi paling sering dialami oleh orang dewasa, tetapi juga bisa dialami oleh anak-anak. Nah, jika tidak ditangani dengan tepat, penumpukan lemak yang diakibatkan tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat pecah dan menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti stroke dan serangan jantung. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Simak videonya sampai habis ya. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang terdapat di dalam tubuh. Nah, lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati ini di dalam tubuh diperlukan untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Namun, jika kadarnya melebihi batas normal, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan membentuk plak-plak yang dapat menyumbat pembuluh darah tersebut, sehingga dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kolesterol tinggi, seperti gaya hidup. Nah, gaya hidup yang tidak sehat merupakan penyebab paling utama atau paling umum tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Beberapa contoh gaya hidup yang tidak sehat itu seperti merokok, jarang berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh seperti gorengan, susu full cream, kulit ayam, dan jeroan, dan mengalami stres. Sedangkan yang kedua adalah salah satunya yaitu dari penyakit. Meningkatnya kadar kolesterol juga dapat terjadi akibat menderita penyakit tertentu seperti obesitas, diabetes, hipotiroidisme, gagal ginjal kronis, dan HIV atau AIDS. Nah, salah satu faktornya juga adalah keturunan atau genetik. Kolesterol tinggi ini dapat disebabkan oleh perubahan atau mutasi sejumlah gen yang diturunkan dari kedua orang tua. Mutasi gen ini membuat tubuh tidak bisa membuang kolesterol dari dalam darah. Namun, kolesterol tinggi akibat kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selain beberapa faktor di atas, seseorang yang berusia 40 tahun ke atas itu jauh lebih beresiko menderita kolesterol. Hal ini terjadi karena seiring bertambahnya usia, hati menjadi kurang mampu membuang kolesterol jahat. Pengidap kolesterol tinggi sebaiknya memperhatikan pola hidup sehat, termasuk memahami beberapa pantangan yang dapat memicu terjadinya kolesterol tinggi. Kambuhnya kolesterol tinggi ini seringkali dipicu oleh makanan berlemak, salah satunya gorengan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan pantangan kolesterol tinggi dapat menyebabkan kambuhnya penyakit kolesterol hingga komplikasi serius. Maka dari itu, pengidap kondisi ini perlu mengenali beberapa pantangannya. Adapun makanan pantangan kolesterol tinggi yang pertama gorengan. Gorengan mengandung kalori dan lemak trans atau lemak jenuh yang tinggi yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua adalah makanan cepat saji. Yang ketiga adalah jeroan. Jeroan atau daging organ dalam yang biasanya terdiri dari hati, paru, hingga jantung ini mengandung kadar kolesterol dan purin yang tinggi. Oleh karena itu, penderita kolesterol dan asam urat disarankan untuk membatasi konsumsi jenis makanan ini. Yang keempat adalah daging olahan. Beberapa jenis makanan instan seperti burger dan sosis yang menggunakan bahan utama daging merah yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Menurut penelitian, daging olahan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang kelima adalah kulit ayam. Kulit ayam adalah lemak. Terlebih jika pengelolaannya dengan cara digoreng menggunakan minyak, maka jumlah kalori dan kolesterol pun semakin meningkat. Selanjutnya adalah udang dan makanan manis. Makanan manis seperti cake, cookies, atau donat mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi karena campuran mentega di dalamnya. Rasa manis dari makanan ini pun berasal dari gula yang dapat meningkatkan kadar trigliserida dan lemak darah atau lipid. Mengingat kondisi kesehatan setiap orang berbeda-beda, maka sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter seputar makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi bagi penderita kolesterol tinggi.
Simvastatin adalah obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Nah, obat ini juga dapat meningkatkan jumlah kolesterol baik di dalam darah. Simvastatin ini merupakan obat penurun kolesterol golongan statin, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim di hati yang berperan dalam membentuk kolesterol. Dengan begitu, jumlah kolesterol dalam darah akan berkurang. Nah, simvastatin ini tergolong obat keras, di mana ditandai dengan logo berwarna merah bertuliskan K, yang artinya obat ini hanya bisa diperoleh dengan menggunakan resep dari dokter dan dalam pengawasan farmasis atau apoteker. Simvastatin ini terdiri atas dua jenis sediaan, yaitu simvastatin 20 mg dan simvastatin 10 mg. Berikut adalah merek dagang simvastatin yang dapat ditemukan di apotik, klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit, seperti Colestat, Esvat, Lextatin, Livivas, Mastatin, Mevastin, Norpid, dan lain-lainnya. Jadi intinya semua ini berbeda merek, namun kandungan dan khasiatnya itu sama, yaitu mengandung simvastatin 10 mg atau simvastatin 20 mg. Adapun dosis dan aturan pakai simvastatin itu dosis awal yang dianjurkan 5-10 mg sekali sehari, diminum pada malam hari. Kenapa diminum pada malam hari? Karena pada malam hari itu kolesterol terbentuk di dalam tubuh. Jadi sebaiknya mengkonsumsi obat simvastatin ini pada malam hari untuk mengefektifkan efek dari obat simvastatin tersebut. Nah, sedangkan dosis maksimal dalam sehari untuk mengkonsumsi simvastatin ini adalah 40 mg. Jadi kita tidak boleh melewati batas maksimum dosis untuk penggunaan simvastatin, yaitu 40 mg. Dan simvastatin ini diminum setelah makan. Dosis simvastatin yang diresepkan dokter tergantung pada usia, kadar kolesterol, kondisi kesehatan, serta obat lain yang sedang digunakan oleh pasien. Nah, yang paling penting adalah iringi penggunaan simvastatin ini dengan gaya hidup sehat. Hindari konsumsi makanan tinggi lemak, jagalah berat badan agar ideal, serta lakukan olahraga rutin untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih maksimal. Ada beberapa efek samping yang dapat muncul setelah kita konsumsi simvastatin, yaitu sembelit, mual atau sakit perut, sakit kepala, hingga tersumbat, bersin, ataupun sakit tenggorokan. Adapun gejala efek samping berat yang kemungkinan akan terjadi, yang pertama itu gejala rhabdomyolysis seperti nyeri otot yang berat, lemah otot, atau kesulitan menggerakkan lengan dan tungkai. Gejala gangguan fungsi ginjal seperti nyeri atau sulit buang air kecil, jumlah urin yang keluar sedikit atau tidak keluar sama sekali, bengkak di tungkai atau sesak nafas. Yang ketiga adalah gejala gangguan fungsi hati seperti kulit dan mata menguning, hilangnya nafsu makan, nyeri perut yang berat, urin berwarna gelap, dan tinja berwarna pucat seperti tanah liat. Jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter jika efek samping yang dirasakan tidak kunjung mereda dan justru malah memberat. Simvastatin untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini tergolong kategori X, di mana obat dalam kategori ini tidak dibolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil ataupun wanita yang mungkin sedang hamil, begitupun dengan ibu menyusui. Adapun efek interaksi obat yang dapat terjadi jika simvastatin digunakan dengan obat tertentu antara lain, yang pertama meningkatkan resiko terjadinya kelainan otot miopati, termasuk rhabdomyolysis, jika simvastatin digunakan bersamaan dengan obat hipertensi, salah satunya amlodipin, obat anti jamur ketokonazol, antibiotik eritromisin, dan obat HIV golongan protease inhibitor. Peringatan dan perhatian pada saat konsumsi simvastatin. Yang pertama, beritahu dokter tentang penyakit yang sedang dialami dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Diskusikan dengan dokter perihal penggunaan simvastatin jika Anda berusia di atas 65 tahun. Orang lanjut usia lebih beresiko mengalami efek samping nyeri otot dan lemah otot saat menggunakan simvastatin. Segera ke dokter jika terjadi reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengkonsumsi simvastatin. Konsumsilah simvastatin pada waktu yang sama setiap harinya agar hasil pengobatan optimal. Jika Anda lupa, segera minum obat ini begitu teringat. Namun, bila waktu minum obat berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan menghentikan pengobatan dengan simvastatin tanpa persetujuan dokter, meskipun Anda tidak merasakan keluhan apapun.
Kolesterol tinggi jarang sekali menimbulkan gejala sehingga terjadi komplikasi. Yuk jadi bagian dari Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami, semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.